Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul Mutakin Hamzah. Sebelum saya menjelaskan aplikasi yang pernah saya buat, izinkan saya untuk menampilkan CV saya. Berikut adalah beberapa kemampuan dalam bidang pemrograman yang saya miliki. Saya menguasai dua bahasa pemrograman, yakni PHP dan juga JavaScript. Untuk framework, saya menguasai CodeIgniter, Laravel, Node.js, Vue.js, dan juga Express. Kemudian, untuk database-nya sendiri, saya menggunakan MySQL sebagai database saya. Untuk pengalaman kerja saya, kebetulan saya menjadi developer dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan berikut adalah aplikasi yang pernah saya buat. Di antaranya, aplikasi point of sale toko kelontong, sistem informasi desa, aplikasi pendaftaran anggota KAHMI, sistem informasi manajemen KIR, landing page buku sekolah elektronik, sistem informasi manajemen, aplikasi CV Banter, atau kepanjangannya sistem verifikasi bantuan ternak, kemudian aplikasi web open data Kota Gorontalo, aplikasi web berita, sistem informasi manajemen inspektorat Kabupaten Pohuwato, aplikasi SGDIS desa, sistem informasi manajemen pegawai, Simanis Korpri, sistem kenaikan pangkat elektronik, aplikasi repositories, sistem informasi profil pendidikan, e-career development, serta sistem talent. Kemudian, untuk latar belakang pendidikan saya berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo jurusan Informatika Prodi Sistem Informasi, dan ketika saya SMK, saya bersekolah di SMK Negeri 1 Gorontalo jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, untuk aplikasi pertama yang akan saya showcase atau perlihatkan kepada Bapak Ibu yang pernah saya buat, yaitu aplikasi SIMASN Provinsi Gorontalo. Aplikasi ini adalah aplikasi kepegawaian yang berfungsi untuk pencatatan riwayat PNS yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat pangkat dan golongan, dan juga riwayat-riwayat lainnya. Di dalam aplikasi ini juga terdapat beberapa layanan yang dikembangkan secara microservice, seperti aplikasi layanan repositories, layanan KGB, kemudian layanan kenaikan pangkat, kemudian ada cuti, tugas belajar, karya wisata, dan juga ada aplikasi talenta. Berikut adalah aplikasi talenta. Saya tidak bisa menunjukkan lebih jauh karena ada informasi yang bersifat rahasia. Kemudian ada aplikasi disiplin, dan ada aplikasi untuk organisasi. Di sini juga kita bisa melakukan pencarian kepada ASN-ASN yang ada di pemerintah Provinsi Gorontalo. Baik, itu saja yang bisa saya perlihatkan karena terdapat data-data sensitif yang tidak bisa saya perlihatkan secara publik. Baik, untuk aplikasi kedua adalah aplikasi IDISN Kabupaten Pohuwato. Aplikasi ini adalah aplikasi kepegawaian yang hampir mirip dengan aplikasi SIMASN Provinsi Gorontalo, dan aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan CISN-nya BKN atau terintegrasi dengan BKN. Jadi sama halnya dengan aplikasi SIMASN-nya provinsi, dia juga sama untuk data riwayatnya sudah terintegrasi dengan BKN.
Kemudian aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Simple ASN Kota Gorontalo. Ini juga adalah aplikasi kepegawaian yang saya kembangkan yang sama persis dengan aplikasi SIM-ASN Provinsi Gorontalo. Mungkin bedanya hanya di tema aplikasinya saja. Selebihnya isinya sama. Karena aplikasi ini telah melakukan kerjasama dengan Pemprov, jadi diizinkan untuk melakukan mirroring. Baik, setelah itu ada aplikasi Gopena. Ini adalah aplikasi portal berita yang memuat berita-berita lokal dan nasional. Berikut adalah aplikasi berita yang pernah saya buat dan sampai sekarang masih aktif. Untuk membuktikan bahwa saya juga yang di balik website ini, bisa melihat kolom redaksi di sini dan di bagian IT ada nama saya. Baik, selanjutnya ada aplikasi Point of Sale. Nah, untuk Point of Sale sendiri adalah aplikasi yang saya kembangkan untuk perusahaan yang bernama Paninda Group. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan furniture, elektronik, dan alat rumah tangga. Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang telah saya buat untuk perusahaan ini. Yang pertama ada aplikasi untuk cabang Agus Salim. Ini adalah aplikasi untuk penjualan cash dari Paninda Group. Di sini ada menu-menunya. Mohon maaf saya tidak bisa membuka lebih dari dashboard karena ada data-data sensitif juga. Ini aplikasi bertujuan untuk penjualan cash dan untuk penjualan kredit. Itu contohnya salah satu adalah ini. Ini adalah aplikasi untuk penjualan kredit. Di sini ada beberapa menu juga. Ada pengelola. Ini difilter berdasarkan jenis buku. Contohnya untuk ini, di sini ada pencatatan pembayaran angsuran dari setiap orang, dan juga ada rekapan untuk orderan, ada juga untuk angsuran. Baik, saya cuma bisa menunjukkan sampai situ saja, harap dimengerti. Kemudian ada aplikasi yang akan saya perlihatkan, yaitu aplikasi Simanis Corpri. Baik, ini adalah aplikasi Simanis Corpri, atau yang kepanjangannya adalah Sistem Informasi Layanan Iuran dan Santunan Corpri. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat untuk bertujuan memudahkan ASN untuk melakukan pengusulan santunan Corpri dan juga memudahkan untuk pelaporan dan pencatatan iuran Corpri di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo. Di sini ada berita juga yang bisa diupload di sini, dan juga untuk struktur di dalamnya mungkin saya bisa. Ini untuk pelaporan iuran, dan ini untuk pelaporan untuk pengusulan santunan. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi SIM-ASN Pemprov. Jadi misal kita tinggal melakukan search pada NIK, contoh saja. Ini data yang diambil adalah data dari aplikasi SIM-ASN. Baik, itu saja demo aplikasi yang bisa saya berikan, yang saya cantumkan dalam surat pernyataan saya. Berikut Bapak dan Ibu juga bisa melihat profil GitHub saya untuk lebih ingin memastikan bahwa saya
bahwa saya benar-benar bisa melakukan programming, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi profil GitHub saya ini, dan di sini ada repositori saya yang public, yang bisa diakses oleh publik. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat-lihat di sini. Di sini ada heatmap saya untuk kontribusi di GitHub saya, untuk commit coding-coding saya di GitHub. Dan saya mulai di GitHub itu dari 2017 sampai sekarang 2024. Ini heatmap saya di 2023, 2022, dan seterusnya. Selain dari repositori publik ini, saya ada 63 repositori lagi yang bersifat privat. Itu untuk project-project saya yang bersifat tidak open source. Jadi Bapak Ibu bisa kesini dan melihat ada beberapa coding saya yang public yang bisa diakses Pak. Ini keseluruhan repositori saya. Baik. Baik, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Besar keinginan saya agar bisa diterima dan lulus seleksi berkas CPNS di pemerintah Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.